Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal Cilis sesuai dengan requestan dari Nathanael Sama. Katanya udah nyangkut parah di Cilis. Oke, kita akan coba lihat hari ini Cilis diperdagangkan di kisaran Rp1.500. Market masih cenderung sideways, korektif juga iya. Kalau kita perhatikan memang beberapa waktu kemarin kita bisa dibilang dalam posisi yang masih terbilang belum jelas arah daripada market mau kemana. Tapi kalau saya pribadi melihat bahwa potensi-potensi seperti ini seringkali menjadi indikasi market sedang melakukan akumulasi. Kalau ke teman-teman mungkin ada yang familiar sama apa sih namanya Dow Theory ya teman-teman. Jadi Dow Theory itu berbicara banyak soal seperti apa sih aktivitas market yang sedang diakumulasi. Jadi biasanya yang menjadi concern kita adalah fase-fase yang sideways. Fase sideways itu setelah penurunan yang terjadi itu bisa menjadi indikasi sebuah fase akumulasi pada market. Begitu juga ketika fase sideways itu bisa juga menjadi salah satu sinyal bahwa market masih bisa naik ataupun turun. Dan juga fase sideways juga menjadikan indikasi market bakalan turun. Jadi sideways ini menjadi fase-fase yang sangat krusial dan sangat penting. Tentunya kita harus mencari tahu sideways yang dimaksud itu tanda bullish atau tanda bearish. Jadi market belakangan memang cenderung sideways. Kalau kita perhatikan sih dari Chiliz sendiri, dia memang merupakan sebuah project yang memang diciptakan itu lebih kepada sosial untuk olahraga dan juga hiburan. Dia disupport oleh platform yang namanya socios.com. Ini adalah platform yang memang diciptakan ya untuk memudahkan para penggemar sepak bola, para penggemar sport untuk mendapatkan akses, terutama untuk fans mereka, untuk apa namanya sebuah klub yang mereka sukai ataupun pemain-pemain yang mereka sukai juga teman-teman. Teman-teman boleh akses socios.com, di sana teman-teman bisa dapat info banyak soal klub-klub kesayangan kalian. Jadi Cilis ini juga berperan sebagai salah satu platform yang juga mendukung kalau nanti ada token-token bola yang muncul. Ini kurang lebih Cilis ya. We are building the Web3 infrastructure for sport and entertainment. Kalau kita lihat sih memang mereka memang salah satu leading daripada proyek-proyek yang berbasiskan sama klub-klub sepak bola, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang proyek yang sangat bagus. Mereka disupport oleh dua aplikasi besar, Socios.com dan juga GameUse yang baru ya. Ini GameUse ini mungkin berbicara soal NFC chips. Oh, oke. Mungkin ini ngaruh sama sama apa namanya layanan yang mereka punya juga. Ini aku belum dalamin sih untuk game use ini. Dia ada walletnya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau melakukan perdagangan itu boleh juga yang menggunakan wallet ini. Jadi Cilis, kalau kita perhatikan sih dari news, Cilis ini baru bikin yang namanya RPC, Remote Producer Call, Procedure Call, Remote Procedure Call. Jadi ini tujuannya yaitu untuk menciptakan crypto wallet yang bisa menghubungkan para penggemar sepak bola dengan idolanya ya. Jadi dimudahkan dengan pengeluaran produk terbaru mereka, teman-teman. Ini juga mereka ada kerjasama soal pembuatan produk tersebut dengan Anchor Protocol ya. Kalau kita lihat dari newsnya sih, mereka adalah sama-sama proyek yang berbasiskan Ethereum. Jadi Anchor sudah terpercaya di Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon dan banyak blockchain juga. Begitu pula sama Chilis yang memang sebagai salah satu penyedia layanan decentralized application, terutama buat para penggemar sepak bola. Jadi ini sebuah kerjasama yang sangat bagus. Semoga sih nanti ekosistemnya masih bisa tetap survive, teman-teman. Dan ya itu sih beberapa news. Cuman aku agak agak kurang srek gitu sama satu satu apa namanya event yang mereka kerjakan, teman-teman. Ini dari 26 Mei, dari 11 Mei sampai 26 Mei itu sudah ada sekitar berapa ini? 15.000 cilis yang dijadikan sebagai hadiah buat 20 orang. Jadi ya giveaway lah istilahnya teman-teman, lagi-lagi giveaway ya. Kalau kita perhatikan sih dari volume
supply maksimumnya Chili's itu kan ada di sekitaran 8,8 miliar. Memang sangat-sangat banyak dan yang dibagikan pun juga nggak terlalu banyak sih teman-teman sebenarnya. Tapi apapun itu pembagian secara gratis itu seringkali menimbulkan kerugian terhadap para holder yang memang udah punya token daripada Chili's ini. Dan masih akan ada beberapa roadmap untuk unlock beberapa koin atau token yang bakalan mereka rilis. Jadi inflasi masih belum selesai, teman-teman, buat sekarang ini. Ya, itu dari beberapa news buat Chili's. Gimana untuk price actionnya? Overall, pergerakan Chili's masih bergerak downtrend dalam sebuah descending channel, teman-teman, dan pergerakannya sekarang itu ditunjang sama volume yang rendah serta volume smart money yang juga rendah. RSI-nya berada dalam posisi jenuh jual ya. Jenuh jual, jadi mungkin dalam jangka waktu pendek ada kemungkinan buat Chili's kembali menguat dulu. Kalau kita perhatikan juga di time frame 4 jam, ini pergerakan harga Chili's ya beneran turun ya teman-teman. Jadi ya entah apa, padahal mereka ada kerjasama, ada apa. Tapi kalau saya sih memang tetap curiga sama yang namanya project-project yang ada giveaway seperti ini. Jadi giveaway ini harusnya sih ya memang bisa menaikkan daripada support system mereka, komunitas mereka makin naik, orang makin kenal sama produk daripada Chili's. Tapi yang menjadi hal ataupun orang yang dirugikan kan ya investor yang udah beli pertama. Itu yang lah kok orang lain bisa dapat gratis sementara kita itu harus beli kan gitu konsepnya. Secara logika kita mikirnya seperti itu. Makanya koin-koin yang biasanya dibagikan secara giveaway itu confident daripada para holdernya agak kurang. Kenapa? Karena orang lain tuh bisa dapetin gratis loh. Masa kita harus bayar, harus beli? Kan itu something wrong secara logik, secara logika, teman-teman. Selain itu juga kecenderungan orang yang dapat giveaway biasanya pada ngeda market. Mereka jualan langsung ketika distribusi sudah dilakukan. Jadi itu juga bisa menjadi faktor. Selain itu, ketika supply udah beredar banyak di market, ya terjadi inflasi. Harganya bakalan sulit buat kembali menguat. Jadi overall tadi kita udah bahas secara daily time frame pergerakan dari Chili's cenderung turun dan secara time frame 4 jam kalau kita perhatikan volumenya sangat kecil ditunjang sama volume smart money yang juga cukup kecil teman-teman buat Chili's. Kita fokus dulu ke RSI ya. RSI-nya di sini ada tanda-tanda penguatan. Ada apa namanya kenaikan terhadap posisi dari RSI. Di sini kita bisa melihat possibility buat Chili's ini sebenarnya untuk menguat dulu untuk jangka waktu pendek. Ya, semoga memang dapat. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Chili's cenderung sideways ataupun cenderung turun. Mungkin ini ada indikasi yang namanya bullish divergence ya di time frame 4 jamnya. Dan sekarang target dari Chili's yaitu dia harus berhasil untuk menembus level resistance di sini. Nah, katakanlah Chili's berhasil menembus level resistance di kisaran 0,1 dolar ini, maka target Chili's berikutnya adalah kembali dalam tren penguatan. Di sini ada kemungkinan double bottom, teman-teman. Maka kalau ini adalah bullish divergence yang terkonfirmasi, harusnya Chili's masih bisa menguat dengan potensi kenaikan untuk jangka pendeknya itu kurang lebih bisa naik sampai di sini di 0,11. Itu ada level resistance juga di area tersebut. Jadi gini, buat teman-teman yang memang udah terlanjur nyangkut, apa yang kita bisa lakukan kalau ada opsi buat staking, misalkan ya, saya sendiri kurang tahu juga untuk Chili's apakah ada layanan staking. Kalau ada bisa di staking, mending di staking dulu. Chili's memang punya momentum di mana mereka itu bisa naik cukup signifikan. Yang pertama biasanya kalau ada perhelatan besar, Piala Dunia kah, atau ada event apakah yang mungkin berhubungan sama yang namanya fan token sepak bola khususnya. Itu bisa menjadi trigger yang bagus. Mungkin juga akan ada event seperti final Liga Champion atau mungkin Piala Eropa kah atau Libertadores atau apa. Jadi piala-piala yang ada hubungannya sepak bola itu biasanya akan men-trigger Chili's naik lebih awal sebelum perhelatan itu selesai, teman-teman. Biasanya seperti itu. Karena kalau kita lihat secara historical, Chili's ini kan udah pernah nge-pump lumayan signifikan sejak Februari 2021. Udah naik signifikan dan sampai sekarang tren penurunannya masih belum selesai. Jadi ya itu sabar dulu buat teman-teman yang memang udah terlanjur sangkut, sementara minusnya mungkin udah 88% ya.
Ya semoga kita harapkan sih harga bisa recover dulu untuk kedepannya teman-teman. Tapi buat sekarang saya melihat Chiliz secara jangka pendek masih bisa naik, tapi overall selama dia belum menembus level daripada resistance yang terbentuk dari trendline descending channel ini, kemungkinan pergerakannya masih bisa turun, cukup terbuka. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat buat Cilis. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andri. Makasih.